Nah, nikah itu punya 5 faedah. Faedah yang pertama adalah anak. Jadi ini adalah pondasi utama kenapa diletakkan nikah. Karena apa? Supaya di bumi ada manusia. Nah, kalau nggak ada repot ya apa jalan. Nah, ada nikah. Nah, anak. Nah, makanya ketika ada orang nikah, niatin yang pertama untuk mendapatkan anak. Jadi inti pertama faedah nikah adalah yang pertama anak. Ya, supaya bumi ini tidak habis dari manusia. Dan ketika ada orang punya anak atau berusaha untuk punya anak, itu dia akan mendapatkan gurbah, kedekatan sama Allah dari 4 sisi. Dari 4 sisi. Ya, yang pertama ya menyesuaikan atau menepati daripada cintanya Allah dengan usaha untuk menghasilkan anak. Nah, nanti kenapa? Ya, kenapa? Sebagian ulama Imam Ghazali mengatakan karena Allah menciptakan laki sama perempuan. Kemudian dia memakai nikmat tadi untuk menghasilkan anak. Jadi termasuk orang tersebut mensyukuri nikmat yang Allah berikan adalah benda. Nah, dia dikasih laki sama perempuan. Yang laki yang semua bisa punya anak. Nah, ketika dia menggunakan kesempatan tadi untuk punya anak, maka secara nggak langsung dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa tadi kayak ada orang dikasih, nih tak kasih alat pancing, dibuat pancing sama dia. Nah, Masya Allah. Maka tapi sekali lagi, nek dibuat pancing ikan diganti buat pancing kambing, ngamuk yang punya. Sama, ya Allah sudah ngasih syahwat, dikasih halal, dia nyari yang haram, ngamuk Allah SWT. Nah, makanya ketika dia menikah, maka kemudian mendapatkan anak, itu sama aja dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cinta sama orang yang bersyukur. Nah, nomor 2 untuk nyari cintanya Nabi. Karena Nabi senang umatnya banyak. Jadi kalau antum punya anak, berarti secara nggak langsung antum bikin senangnya Nabi Muhammad SAW. Nomor 3, kita minta berkah dengan doanya anak yang saleh. Karena idza mata ibnu Adam, ingin kata amaluhu illa, salah satunya awaladin saleh yad'u lahu. Nah, terus yang keempat, mendapatkan syafaat dari anak yang meninggal sebelum balik. Nah, jadi 4 hal ini jadi ibadah. Tapi sekali lagi kalau nggak ada niatnya yang percuma. Nah, makanya niatin yang baik. Contohnya, ketika ada seorang tuan memberikan kepada budaknya bibit, nggak hanya bibit, dikasih alat pertanian. Nggak hanya itu, dikasih tanah. Nggak hanya itu, dikasih orang yang ngurusin. Tapi dibiarin sebenarnya. Maka dia seakan-akan menyodorkan dirinya untuk tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Timbul pertanyaan, nah itu banyak tuh yang nggak nikah wali-wali, berarti kan dia nggak menyelesaikan amanah. Nah, sebagian ulama mengatakan lain. Kalau ini dia sudah ngomong sama Allah, ya Allah, saya tidak bisa. Maka seakan-akan amanah tadi diserahkan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya. Jadi ketika dia, ya Allah, saya ini bukan orang yang pertanian, saya nggak bisa, saya ada yang lain. Nah, itu nggak ada masalah. Kalau kita kan enggak. Nah, dikasih tadi ya bukan ditanemin, malah dibuat main bola. Nah, jadi tidak sesuai dengan amanah.